Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk yang pertama kali main ke channel Tarotku, bantu subscribe channel Tarotku. Untuk yang sudah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku ya. Kita akan mulai. Request yang pertama adalah request dari si Brendel. Tarotku, tolong bacakan apakah apa yang kurasakan tentang mantan dia juga merasakannya. Terima kasih kembali. Oke. Untuk yang punya seseorang, mantan, ataupun orang yang kita sukai, apakah kira-kira dia merasakan perasaan yang sama dengan kita atau tidak? Bisa ikuti pembacaan ini ya. Oke, kita akan mulai bersama-sama. Sebentar, perbaiki posisi sebentar. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia juga merasakan perasaan yang sama? Oke, tanyakan dalam hati, apakah dia juga merasakan perasaan yang sama? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia juga merasakan perasaan yang sama? Oke, Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah dia juga merasakan perasaan yang sama? Kartu Four of Cups sebenarnya kartu-kartu tongkat, kartu cup dan kartu koin atau kartu piala dan kartu koin itu lebih banyak mengarah jawaban tidak ya. Dan untuk memilih paling kiri adalah sebenarnya dia tidak merasakan perasaan yang sama dengan kita karena untuk dia hubungan ini adalah sesuatu yang sudah berlalu ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu The Moon sebenarnya adalah sebuah simbol suatu transformasi atau sebuah perubahan yang sedang terjadi. Serigala dan anjing adalah simbol kecemasan yang ada di sekelilingnya. Dan jika ini dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia juga merasakan perasaan yang sama, dia pernah merasakan perasaan yang sama. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk move on dan melepaskan perasaan-perasaan itu ya. Ini memilih paling kanan. Kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu 5 tongkat mengingatkan kita juga bahwa dia sering merasakan perasaan yang sama dan itu juga cukup mengganggu untuk dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah request dari Elsa Monica. Request, apa pernikahan saya yang sekarang akan berlanjut atau berakhir? Bagaimana nasib saya selanjutnya jika berakhir? Oke, tentang pernikahan apakah akan lanjut atau berakhir dan jika berakhir akan seperti apa ya? Sekarang fokus ke diri, fokus bayangkan si dia juga. Oke, tanyakan dalam hati. Apakah pernikahan saya yang sekarang lanjut atau berakhir? Apa yang terjadi jika berakhir? Fokus, tanyakan dalam hati. Apakah pernikahan saya yang sekarang akan berlanjut atau berakhir? Apa yang terjadi jika berakhir? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Apakah pernikahan saya yang sekarang akan berlanjut atau berakhir? Apa yang terjadi jika berakhir ya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, lanjut atau berakhir. Kartu 7 cup sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi di mana begitu banyak yang diharapkan dari pernikahan ini dan ini sebenarnya sesuatu yang cukup berat jika kita paksakan. Jadi yang memilih yang paling kiri ini lebih ke arah mungkin sudah waktunya untuk melepaskan dan waktunya memilih jalan hidup masing-masing. Namun jika kita berharap banyak pada pernikahan ini sebenarnya banyak hal yang sifatnya hanya perasaan kita di pernikahan ini. Kita berharap dia akan berubah lebih baik, kita berharap dia akan begini, kita berharap dia akan seperti ini, tapi itu hanya kembali ke harapan kita saja. Karena apa yang terjadi sebenarnya jauh berbeda dari apa yang ada dalam pikiran kita. Yang ini lebih ke arah akan berakhir dan apa yang terjadi jika pernikahan ini berakhir, kita akan sadar saat pernikahan ini berakhir bahwa sebenarnya kita bisa sudah sejak lama melepaskan pernikahan ini.
Karena sebenarnya apa yang terjadi di pernikahan ini adalah sangat jauh sekali dari apa yang kita harapkan dari sebuah pernikahan ya. Saat ini berakhir, ini akan bawa hal yang baik karena kenapa kita keluar dari ilusi pikiran kita dan kita bisa melihat realita dengan baik ya. Ini memilih kartu tengah. Apakah pernikahan ini akan berakhir atau berlanjut? Kartu Sun sebenarnya masih di kondisi menggantung. Tidak berakhir, tidak juga lanjut, dalam artian tetap berlanjut namun tidak ada kedekatan, masih berjarak. Yang ini masih menggantung kondisinya. Pikirkan baik-baik, jika memang ingin keluar dari kondisi ini dan sudah lelah, ambil inisiatif. Namun jika masih tidak berani ambil inisiatif, ambil jeda sesaat, pandang dengan jernih. Karena kondisi ini sebenarnya jika kita tidak ambil langkah akan menggantung sangat lama, berlanjut terus namun membawa banyak hal tidak nyaman ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu pedang dan tongkat lebih banyak karena jawaban iya, dan kartu pedang di sini pernikahan ini akan berlanjut dan hingga ke masa depan nanti pernikahan ini juga akan tetap berlanjut ya. Ingat, tetap tegas di sini karena ini bisa dilanjutkan dan bisa tetap baik ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari Ardi Bombayah. Kak, kalau readingin temen boleh pilih tidak? Boleh, untuk readingkan teman pun boleh. Lanjut lagi. Tarotku saya pilih nomor 2. Apakah saya berjodoh sama mantan saya? Oke, apakah kita berjodoh dengan mantan kita? Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya berjodoh dengannya? Oke, tanyakan dalam hati, apakah saya berjodoh dengannya? Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk memilih kartu paling kiri, apakah saya berjodoh dengannya? Kartu 3 Pentacle mengingatkan kita bahwa tidak ada yang perlu kita buktikan, karena membuktikan ini akan sangat melelahkan. Dan di sisi yang lain, kartu Pentacle dan kartu Cup lebih banyak ke arah jawaban yang tidak. Dan di sini sebenarnya adalah kita tidak berjodoh dengan dia dan kita tidak perlu berusaha membuktikan bahwa kita berjodoh dengan dia atau membuktikan sesuatu kepada dia. Yang ini sebaiknya diterima dan dilepaskan, waktunya move on ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu pedang dan kartu tongkat sebenarnya lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu 7 pedang mengingatkan kita dia memang jodoh kita, dan ini yang membuat kita kadangkala tidak bisa move on atau maju melangkah karena kita masih, pikiran kita, perasaan kita masih nyangkut di dia. Apakah akan selamanya seperti ini? Selama kita mengizinkan terus-terusan begini, kondisi ini akan terus dan kita nggak bisa move on. Jika memang kita merasa dia adalah jodoh kita, dan di sini memang dia adalah jodoh kita dan kita mau berhubungan kembali dengannya, segera ambil langkah. Namun jika sudah tidak memungkinkan, belajar dilepaskan. Bukan berarti tidak ada jodoh lainnya yang datang ya. Yang ini susah move on karena nyangkut dengan si dia. Ini yang memilih paling kanan. Apakah dia jodoh kita? Kartu 5 pedang sebenarnya simbol bahwa dia adalah jodoh kita. Namun juga ada pihak lain di sini yang berusaha masuk di hubungan ini. Ini yang menyebabkan hubungannya jadi tidak maksimal. Oke? Ini dua-duanya jodoh kita. Yang ini membuat kita nggak bisa move on. Kalau kita memang mau sama dia, dekati dia. Kalau memang sudah tidak ada harapan, lepaskan, waktunya bertemu jodoh yang lainnya. Yang ini juga berjodoh, namun ada banyak pihak yang menghalangi, ada banyak pihak yang mengambil keuntungan dari situasi kita dengan dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari Dirga Akib. Kenapa sudah 1 tahun lebih dekat tapi belum bilang perasaannya sebenarnya kepadaku? Entah dia suka atau tidak, dan sekarang juga komunikasi tidak ada lagi. Bagaimana perasaan dia kepadaku? Oke, untuk yang sudah lama tidak berkontak, bagaimana perasaan dia kepadaku? Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya kepadaku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, bagaimana perasaannya kepadaku? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, bagaimana perasaannya kepadaku?
Kartu Temperance sebenarnya mengingatkan kita untuk memiliki satu pikiran yang sejalan. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaannya, sebenarnya dia memiliki perasaan yang sejalan atau sama dengan yang kita rasakan dengan dia. Hanya saja bukan berarti dia bisa menyampaikan perasaannya. Ada halangan yang disebut dengan jarak, ada halangan yang disebut dengan lingkungan sekeliling dia, yang membuat dia mungkin tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Tapi kartu Temperance sebenarnya memberikan sebuah pesan bahwa dia dan kita memiliki perasaan yang sama atau sejalan ya. Ini memiliki kartu tengah. Kartu Death sebenarnya menyimbolkan suatu perubahan besar atau transformasi besar. Pernah ada masa dia mungkin begitu benar-benar menyayangi kita, tapi akhirnya karena satu atau lain hal ini membuat dia untuk merubah perasaannya, memutuskan untuk menjauh dari kita ya. Yang ini pernah ada kedekatan namun akhirnya berubah perasaannya. Ini yang memilih paling kanan. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap kita dalam artian menyukai kita, namun lingkungan dia membatasi dia, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena lingkungan dia seperti mengisolasi dia untuk tidak terhubung dengan kita. Lingkungan ini bisa mulai dari sahabatnya, keluarganya, atau hal-hal orang-orang di sekeliling dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari Neng Bella. Kakak, kenapa dia sekarang cuek sama aku? Apakah dia ada yang lain? Oke, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa sekarang dia cuek padaku? Apakah dia ada yang lain? Oke, tanyakan dalam hati, kenapa dia cuek padaku? Apakah dia ada yang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia cuek padaku? Apakah dia ada yang lain? Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia cuek? Kartu 7 tongkat mengingatkan sebuah kondisi di mana ada banyak hal yang harus dia selesaikan saat ini. Banyaknya hal yang harus dia selesaikan saat ini akhirnya membuat waktunya tersita sangat banyak dan tidak bisa terlalu banyak memperhatikan kita. Namun jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia ada yang lain, kartu 7 tongkat juga memberikan simbol bahwa bisa jadi ada yang lain dan ini juga menyita waktunya lebih banyak lagi sehingga dia susah memperhatikan kita. Oke, ini memilih kartu tengah. Kartu 6 Pentacle sebenarnya juga mengingatkan sebuah kondisi di mana saat ini dia harus berhati-hati dalam bertindak sehingga tindakannya tidak membuat situasi yang ada menjadi tidak baik. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia ada yang lain, kartu 6 Pentacle menyimpulkan bahwa tidak ada yang lain. Hanya saja cukup banyak hal yang harus dilakukan dan dalam melakukan hal ini dia harus sangat berhati-hati. Hal ini membuat fokusnya lebih ke arah apa yang dia lakukan, baik pekerjaan, mungkin juga tugas-tugas dia. Itu yang membuat dia akhirnya tidak bisa terlalu perhatian kepada kita. Yang ini tidak ada yang lain ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Ada beberapa situasi yang membuat dia ingin move on atau melangkah maju untuk hidupnya. Dan di sisi ini, jika kita adalah orang yang mensupport dia, yang dianggap bisa menjadi support dia akan tetap mempertahankan kedekatan dan bahkan nantinya dia akan perbaiki kedekatannya. Namun, jika buat dia, kita bukan orang yang bisa mensupport dia atau bahkan menjadi halangan untuk dia maju, maka dia akan memberikan jarak dan akan semakin cuek. Di sisi yang lain, ada indikasi bahwa ada orang lain atau ada hubungan lain yang berusaha dekat dengan dia. Dan itu bisa saja sahabatnya atau orang terdekatnya yang mendekati dia ya. Oke, ini bisa jadi ada orang lain dan bahkan itu adalah orang yang berada dekat sekali dengan dia. Kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah apakah dia pegang komitmen dengan kita? Oke, fokus. Bayangkan si dia. Apakah dia memegang komitmennya dengan kita? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia memegang komitmennya dengan kita? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk memilih kartu paling kiri, apakah dia memegang komitmennya dengan kita?
Kartu The Watch sebenarnya adalah sebuah simbol akhir sebuah fase lama dan awal dari sebuah fase baru. Nah, jika komitmen ini adalah apa yang sudah dia sampaikan kepada kita, dan komitmen ini berhubungan dengan perubahan yang baik bagi hidup kita berdua, baik kita dan dia, maka ini dia akan pegang. Namun jika komitmen ini menghalangi dia untuk mengarah ke arah hidup yang dia inginkan, maka dia akan anggap itu bagian dari masa lalu dan dia lepaskan ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Queen of Swords, kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu Queen of Swords, di mana dia menoleh ke kanan, menghadap ke kanan, ini berarti mengatakan bahwa dia memegang komitmennya bahkan hingga ke masa depan nanti ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu tongkat dan pedang lebih ke arah jawaban iya, dan dia di sini dia memegang komitmennya, hanya saja dia belum bisa merealisasikan seluruh komitmennya, tapi dia memegang komitmennya ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya, Nia Trisnawati, resonate harus pindah kerja. Oke. Terima kasih Kak, pilihanku nomor 2 dari Jumarin SJS. Terima kasih kembali. Halo Kak, request, apakah orang yang sedang saya pacari sekarang adalah jodoh saya? LDR. Oke. Yang punya hubungan LDR, kita ingin tahu apakah dia jodoh dia atau tidak. Apakah kita jodoh dia dan dia, mohon maaf, apakah dia jodoh kita atau tidak? Bisa ikuti pembacaan ini. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia adalah jodoh saya? Oke. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia adalah jodohku? Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia jodohku? Kartu Page of Wands, sebenarnya kartu tongkat dan kartu pedang lebih ke arah jawaban iya, dia adalah jodohku. Hanya saja hubungan ini masih akan sangat panjang. Ini masih sangat awal, dimana kartu Page nantinya akan menjadi Knight, Queen, dan King. Perjalanannya masih panjang, tapi bisa dikatakan bahwa dia adalah jodohku ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Magician sebenarnya menyimbolkan suatu hal yang terjadi seperti sebuah sulap atau sihir sangat instan, sangat cepat. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia jodohku, ada kemungkinan dia jodohku, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah hubungan sesaat. Jadi di saat ini bersama-sama, saling kenal lebih jauh, pahami satu sama lain. Jarak mungkin cukup jauh LDR, tapi tidak menutup kemungkinan menjaga komunikasi untuk tetap baik terus ya. Ini pelajari terus. Bisa jadi dia adalah jodoh, namun bisa jadi ini juga hubungan sesaat ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu Strength sebenarnya mengingatkan kita selama kita mau bersabar, bisa dikatakan dia adalah jodoh kita. Namun jika kita terburu-buru di hubungan ini tidak akan bisa maksimal atau bisa jalan sampai lama ya. Jadi ini harus belajar kesabaran, yang ini belajar proses, tidak bisa instan, tidak bisa terburu-buru, saling kenal lah satu sama lain. Yang ini jodoh tapi perjalanannya masih panjang ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari Umi Fitria. Tetap konsisten, pilih kartu tengah. Alhamdulillah jika dia sudah ada wanita lain. Mohon maaf Kak, bisakah bacakan apakah dia mencintai wanita itu? Dan apakah dia berbahagia bersama wanita itu? Sebelumnya terima kasih banyak, sukses selalu untuk keluarga. Amin ya Robi. Oke, kita akan bacakan. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Oke, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia mencintai wanita itu? Apakah dia bahagia bersama wanita itu? Oke, sekali lagi fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia bahagia bersama wanita itu? Apakah dia mencintai wanita itu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia mencintai wanita itu? Apakah dia berbahagia bersama wanita itu? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia mencintai wanita itu dan apakah mereka bahagia? Kartu 8 tongkat sebenarnya menyimbolkan ke arah jawaban iya, dan kartu 8 tongkat sebenarnya menyimbolkan kondisi bahwa dia bahagia dan dia mencintai wanita itu. Hanya saja belum banyak hal yang mereka realisasikan, tetapi mereka bahagia dan mencintai ya. Ini memilih kartu tengah.
Kartu 5 cup sebenarnya menyimpulkan sebuah arah ke arah jawaban tidak, dan di kartu 5 cup di mana ada hubungan tumpah, ini adalah sebuah simbol bahwa sebenarnya hubungan ini hanyalah hubungan pelarian saja. Jadi akan ada masanya nanti di mana dia juga kembali lagi merasa tidak bahagia dan menjalin hubungan dengan wanita lainnya lagi, dan ini akan berulang terus ya. Ini yang memilih paling kanan. Kembali lagi kartu koin ke arah jawaban tidak. Dan di sini hubungan ini bukanlah hubungan yang ringan buat dia. Dan tidak lama sebenarnya dia akan sangat menyesal dengan pilihannya untuk memilih orang lain ini ya. Yang ini mereka tidak bahagia dan tidak saling mencintai sebenarnya. Yang ini bahagia dan saling mencintai. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari Dea Yovani. Entah mau bilang apa, emang bener banget. Terima kasih Tuhan, terima kasih malaikat pelindungku. Emang kita tidak pernah sendiri. Terima kasih banyak penjelasan tarotnya. Sehat terus dan sukses selalu. God bless. Terima kasih kembali. Oke, untuk request-requestnya sudah. Tarotku tambahkan satu request yang akan tarotku bacakan di video pertama, di tiap video yang tarotku upload mengenai kondisi kesehatan kita ya, dan terhubung dengan corona. Sekarang fokus ke diri kita. Tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Kartu 8 pentacle sebenarnya mengarah ke arah jawaban tidak, dan saat ini sedang banyak proses yang sedang terjadi. Jadi untuk memilih kartu paling kiri, lebih banyak berhati-hati, lebih banyak bertindak untuk tidak terlalu banyak terhubung dengan banyak orang. Jadi untuk memilih paling kiri harus cukup berhati-hati, usahakan lakukan pekerjaan. Jika memang harus bekerja, tetap lakukan pekerjaan dan usahakan tidak terlalu banyak orang saat kita sedang bekerja ya. Jika bisa dilakukan dari rumah, kerjakan dari rumah ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 9 won sebenarnya memberikan simbol kartu pedang dan tongkat, lebih banyak ke arah jawaban iya dan ini aman. Hanya saja lingkungan sekeliling belum tentu aman. Jadi tetaplah berhati-hati, karena jika kita aman, ini tidak memastikan bahwa lingkungan kita juga aman. Karena itu berhati-hati ya. Ini memilih paling kanan. Kartu-kartu cup lebih banyak ke arah jawaban tidak, cup dan koin. Namun di sini kartu Ace of Cup adalah suatu simbol di mana sebenarnya berlimpahan perasaan sayang atau berlimpah hal yang positif. Jadi bisa dikatakan yang ini cukup aman ya. Lebih banyak waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, sekian pembacaan di video ini. Jumpa lagi bersama tarotku di video-video lainnya. Terima kasih.